Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Adat dan Budaya Aceh dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra, MPD. Makalah ini disusun oleh Abnur Sri Sintajega, Cece Adha Mauliza, Dea Junita, Laila Ayla Akmal, Surya Dharma, dan Yuda Sayoga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Junita. Saya sebagai moderator dalam mempresentasikan makalah kelompok 1 yang berjudul Adat dan Budaya Aceh. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan bermacam-macam suku. Namun kali ini kami kelompok 1 ingin membahas mengenai adat dan kebudayaan Aceh. Apa sih yang dimaksud dengan adat dan kebudayaan Aceh? Simak penjelasan berikut ini yang akan disampaikan oleh teman KAPNI, Abnur Sri Sintajega. Budaya Aceh. Budaya Aceh adalah budaya yang dijalin masyarakat yang adat istiadatnya sangat berkaitan dengan Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Budaya Islam ini kita harapkan dapat tercermin dalam semua tingkah laku dan kehidupan orang Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menjadi ciri khas dari Aceh. Ciri khas budaya Aceh. Budaya Aceh memiliki prinsip yang disebut adab dan agama. Itu tidak dapat diubah seperti zat dan sifatnya, yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dari segi busana. Idealnya busana Aceh sangat sederhana, yakni busana yang menutupi aurat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tarian, kerajinan, dan perayaannya. Aceh juga memiliki budaya yang khas yang menjadikan ciri khas dari masyarakat Aceh. 3. Dalam sejarah Aceh, banyak yang meyakini bahwa penduduk yang tinggal di area Aceh itu bukan asli dari suku Aceh, melainkan dari suku Mente yang asli suku Melayu. Tidak sedikit pula juga masyarakat Aceh yang memiliki keturunan India, Arab, Persia, dan Turki. 3. Namun, tetap saja kebudayaan Aceh ini masih sangat kental sekali dengan kebudayaan orang Islam, orang Indonesia. Mulai dari bahasa, pakaian adat, tari-tariannya, rumah adatnya, sampai makanan khasnya. Kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, tari-tarian, kerajinan, ragam hias, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semuanya berakar pada nilai-nilai keislaman. Penjelasan dari teman kami mengenai adat dan kebudayaan Aceh. Sekarang, mari kita simak penjelasan dari teman kita, Laila Ayla Akmal, mengenai ciri khas kebudayaan Aceh. 7 ciri khas kebudayaan Aceh. Yang pertama, rumah adat Aceh atau yang dikenal dengan Rumo Aceh atau Kong Bade. Yang kedua, pakaian adat Aceh yang dikenal pakaian pria bernama baju linto baru. Sedangkan pakaian wanita dikenal dengan baju daro buro. Yang ketiga, ciri khasnya tarian tradisional Aceh. Aceh memiliki beberapa tarian tradisional yang terkenal, yaitu tari saman, tari lawet, tari didong, tari tarik pukat, tari bines, rapai geleng, dan tari rato. Yang keempat, senjata tradisional Aceh. Aceh memiliki senjata tradisional seperti rencong pudoy, rencong mekure, rencong mejege, rencong mepuco, siwa, dan pedeng. Yang kelima, makanan khas Aceh. Masakan khas Aceh hampir mirip dengan masakan khas India. Di antara makanan khas Aceh ini, kebanyakan terdiri atas makanan yang terbuat dari ikan atau yang disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama ongkot paya. Makanannya itu seperti pisang saleh, kembang loyang, lepat, rujak, Aceh Samalanga, kemamah, mesukat, dan bohromro. Yang keenam, ciri khasnya yaitu bahasa daerah Aceh. Adapun bahasa daerah yang biasa dipergunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat Aceh yaitu bahasa Gayo, bahasa Alas, dan sebagainya. Bahasa yang mereka gunakan tidak lepas dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat Aceh menggunakan bahasa yang telah saya sebutkan. 7 yaitu lagu daerah Aceh. Penduduk Aceh memiliki beberapa lagu kebudayaan yang nyaman dan
untuk didengar. Di antara dari macam-macam lagu dari daerah yang ada di Aceh adalah Bungun Jempa, Piso Surit, Tawar Sedenge, Aceh Longsayang, Sepakat Segenap, Anak Yating, Lembah Alas. 7 ciri khas kebudayaan Aceh. Yang pertama, rumah adat Aceh. Yang kedua, pakaian adat Aceh. Yang ketiga, tarian adat Aceh. Yang keempat, senjata tradisional Aceh. Yang kelima, makanan khas Aceh. Yang keenam, bahasa daerah Aceh. Yang ketujuh, lagu daerah Aceh. Penjelasan tentang adat dan budaya Aceh serta ciri khas budaya Aceh. Sekarang ini kita akan menyimak penjelasan dari beberapa teman kita mengenai macam-macam adat dan kebudayaan Aceh yang akan disampaikan oleh Yuda Sayoga, Surya Dharma, dan Cece Adha Mauliza. Macam adat dan kebudayaan Aceh. Yang pertama, adat perkawinan. Adat perkawinan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan melamar atau baranub. Baranub membawa ranub sirih merupakan suatu tradisi turun-temurun yang tidak asing lagi dilakukan dimanapun oleh masyarakat Aceh. Saat seorang pria melamar seorang perempuan, pada hari yang telah disepakati datanglah rombongan orang-orang yang diritualkan dari pihak pria ke rumah orang tua gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan. Berikut isinya setelah acara selesai. Tahapan pertunangan. Tahapan pertunangan atau jabatanda. Bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan pokong haba. Pokong perkuat haba pembicaraan, yaitu membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan beberapa besar uang mahar yang diterima, disebut julameh yang diminta, dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Sebelum pesta perkawinan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara mongaca atau boh gajah memakai inai bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pesta perkawinan ini bertujuan selain merayakan kebahagiaan juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat. Yang keempat, Tuang Lintong Baro. Tuang Linto Baro atau menerima linto laki-laki baro baru, yaitu menerima pengantin pria menerima pengantin laki-laki oleh pihak perempuan. Penerimaan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Pengantin laki-laki datang ke pesta beserta rombongan keluarga dan kerabat. Rombongan disuguhkan hidangan khusus disebut idang bubisan atau idang hidangan. Setelah selesai makan, maka rombongan Linto Baro minta izin pulang ke rumahnya, sedangkan pengantin pria tetap tinggal untuk disandingkan ke pelaminan hingga acara selesai. Tuang Dara Baro salah satu yang dilakukan oleh pihak laki-laki, dengan kata lain adalah penjemputan secara hukum adat dan dalam tradisi Aceh. Acara ini sama dengan yang di atas, namun pihak perempuan yang pergi ke acara pihak laki-laki. Atau julame. Dalam adat istilah orang Aceh hanya dikenal mahar berupa emas dan uang. Mahar di tiap Aceh berbeda. Mahar biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan dan biasanya kakak beradik memiliki mahar yang terus naik atau minimal sama. Namun, semua hal tentang mahar ini dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan kedua pihak. Pesejuk dilakukan untuk memberi semangat, doa, dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan persejuk di tiap kesempatannya, biasa sebelum dan sesudah ijab kabul. Ketika di pelaminan di kedua acara, persejuk adalah salah satu tradisi Aceh yang dilakukan pada kegiatan apapun. Petron Ane. Petron Ane adalah upacara yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran anak bayi di dunia. Sedangkan waktu pelaksanaan upacara Petron Ane dilakukan dalam beberapa waktu seperti hari ke-7 setelah kelahiran dan ada juga pada hari ke-44 dari usia si bayi. Dalam upacara Petron lebih banyak menggunakan ritual-ritual yang simbolik seperti merentangkan kain di atas kepala bayi dan membelah kelapa di atas kain. Kemudian kelapa akan diberikan kepada kedua orang tua yang melambangkan agar terus rukun. Ada juga yang mengatakan sebuah kelapa yang dibelah bertujuan agar bayi tidak takut dengan suara petir. Petron Ane adalah sebagai wujud pelestarian nilai budaya. Petron Ane di dalam masyarakat Aceh berkaitan langsung dengan perjalanan hidup individu anak yang jika dicermati memiliki nilai-nilai penting sebagai acuan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti, seperti keberanian, ketakwaan, kerja keras, dan juga semangat mengarungi hidup yang penuh tantangan dan dinamika.
karena anak adalah harapan besar bagi orang tuanya. Akan dilakukan oleh orang tua yang akan menggigitkan anaknya, yaitu 1. Niniak mama. Pihak keluarga melakukan dudua niniak mama atau duduk bersama sanak famili untuk menetapkan tanggal, hari dan bulan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian pihak keluarga menyebarkan undangan. Kedua, pasang tampek. Masyarakat membantu melakukan persiapan untuk acara sunatan Rasul. 3. Bania untuk memakai inai di sekitar 3. Ba'inai atau memakai inai di sekitar ujung jari tangan kaki pada sang anak yang akan disunat Rasul, khitan. Kegiatan ini mulai dari malam dudua rahmi setelah tamu pulang hingga 3 malam berturut-turut. 4. Basuh tiang. Proses pemberkahan secara adat dilaksanakan setelah malam duduk, dilakukan oleh beberapa pihak keluarga terdekat. Acara persuntian hewan ternak akan disembelih sebagai penghargaan pihak rumah kepada hewan ternak yang akan disembelih. 6. Urang datang. Hari puncak di mana para tamu undangan akan datang beramai-ramai ke rumah untuk mengucapkan selamat dan bersalaman dengan sang anak yang akan dikhitan dan orang tuanya. 7. Menyerahkan ke mudin. Tukang sunat dilakukan setelah acara mandi kucuak dengan kembali menggunakan pakaian adat Aceh. Acara ini merupakan proses penyerahan anak dari orang tua ke mudin. 8. Sunat. Acara ini biasanya berlangsung setelah para undangan sudah pulang. 8. Sunat. Acara ini biasanya berlangsung setelah para undangan sudah pulang dan tinggallah sanak famili yang menunggu acara utama. Biasanya proses khitan berlangsung sekitar sore hari. 9. Bajagu. Tradisi yang dilakukan oleh pemuda untuk menjaga sang anak pasca khitan. Setelah khitan, anak tidak boleh melakukan aktivitas yang bebas. Hanya tidur boleh untuk mempercepat penyembuhan luka. Saya Cici Hadaha Maulida. Di sini saya akan menjelaskan adat kematian atau samadiyah. Samadiyah merupakan tradisi adat budaya Aceh untuk berdoa secara bersama-sama untuk menghormati orang yang baru meninggal dunia. Samadiyah biasanya dilaksanakan selama 7 hari 7 malam secara berturut-turut setelah meninggal dunia. Kenduri sawah. Kenduri sawah atau upacara Trou Blak atau juga disebut kenduri blak merupakan sebuah upacara hajat yang dilakukan saat memulai musim padi di Aceh. Masyarakat di Aceh memiliki kekayaan adat budaya yang menjadi kearifan lokal. Kenduri blang merupakan salah satunya. Kenduri blang merupakan tradisi masyarakat Aceh sebelum musim tanam kembali. Kenduri blang merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang masih dipertahankan sampai saat ini. Pada pelaksanaan kenduri blang, warga melaksanakan doa bersama, di mana warga memohon kepada Allah agar mendapat kemudahan saat bertani setelah selesai berdoa bersama. 6. Kenduri laut. Kenduri laut atau acara tahunan ini merupakan ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki bagi nelayan yang menangkap ikan di perairan Laut Aceh. Di kenduri laut, para nelayan akan makan bersama. Menunya kuah belangong. Kuah belangong adalah gulai daging kambing atau kerbau khas Aceh yang melimpah rempah-rempah. Kuah belangong dimasak di kuali atau wajan yang besar. Kenduri maulid. Kenduri maulid biasanya dikatakan salah satu perayaan terbesar di Provinsi Aceh. Biasanya perayaan maulid berlangsung selama 3 bulan, di mana dimulai pada tanggal 12 Rabiul Awal atau kalender Hijriah atau bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Selama masa itu, seluruh desa atau kampung di Aceh melaksanakan kenduri maulid. Kenduri maulid dilakukan sebagai bentuk kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari beberapa teman kita mengenai adat dan kebudayaan yang ada di Aceh. Ternyata Aceh atau yang disebut dengan Nanggoro Aceh Darussalam mempunyai berbagai macam adat dan budaya serta ciri khasnya.
Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam presentasi makalah kami ini mengenai adat dan budaya Aceh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.